Refli ditolak oleh jaksa karena dianggap tidak kompeten, maksudnya bukan dalam pengertian kompetensi keilmuan, tetapi relevansi keilmuan dalam sidang tersebut yang menurut saya jaksa tidak fair. Jaksa tidak mau cari kebenaran, tapi hanya mau mencari pembenaran. Karena kalau dia mau mencari kebenaran, ya harusnya dia mendengarkan apa yang saya jelaskan, apa yang ahli-ahli lain jelaskan, tidak mengatakan kami menyampingkan keterangan para ahli dengan mudahnya. Tetapi kalaupun itu terjadi ya tidak masalah juga, karena kan sangat tergantung pada hakim, apakah hakim mau menerima atau tidak keterangan ahli. Dalam kasus Rumah Sakit Umi ini yang ancaman hukumannya 10 tahun yang menurut saya terlalu berlebihan. Gawat, takut terbongkar keseluruhan, jaksa jadi gemetar makin ngaco. Terkait Habib Rizik, hadirkan Refli Harun lagi dalam persidangan. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Tiba-tiba ada sebuah ormas kebijakan, bahkan menitiba ikut dicabut, padahal yang terkait dengan pidana korban dan protokol kesehatan masih juga dilakukan. Menurut ahli, bagaimana pandangan ahli secara hukum tata negara apabila perkara pokok menyangkut dengan masalah protokol kesehatan tiba-tiba menghindar kemana-mana, tidak ada hubungan atau referensinya dengan perkara tersebut secara tata negara? Ya, yang menurut saya pidana pandangan itu ditentukan dengan menggunakan beberapa pasal yang misalnya korupsi, itu semacamnya. Karena kalau mereka nanti bebas dikatakan, kalau mereka kemudian punya hal-hal politik, misalnya kalau ini, maka mereka akan memiliki pengaruh besar dan dikhawatirkan justru dengan pengaruh tersebut berlangsung lebih besar lagi. Jadi ada satu kata kunci yang ingin saya katakan relevan, ada relevansi. Misalnya para politisi melakukan tindak pidana korupsi, hukum berat karena gradasinya berat, lalu dicabut hak politiknya yaitu right to vote dan right to be a candidate, hak untuk memilih dan hak untuk berpilih. Tapi itu pun secara politik, secara hukum tata negara dan dari sisi perspektif yang baik tidak boleh diperkenankan, harus dibatasi. Apakah misalnya dengan tahun, apakah 2 kali pemilu dan lain sebagainya. Jadi ada relevansinya dan gradasi tindakan atau tindak pidananya mestilah tindak pidana yang berat dengan ancaman hukuman yang berat. Tapi kalau kita kaitkan misalnya dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal cuma 1 tahun dalam konteks pidana dan denda maksimal 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu eksesif, terlalu berlebihan. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes tadi tidak proporsional dan juga tidak rasional. Itu pendapat saya. Masyarakat juga kan bergerak terus-menerus untuk meminta keadilan gitu. Tapi ketika memang tidak bisa ya mendapatkan, kan kalau pembebasan gitu kan ya Bang ya. Yeah. Kan masyarakat ini banyak di seluruh Indonesia minta pembebasan, bebaskan. Padahal memang ini bukan masalah hukum, lebih banyak masalah politik gitu. Ada nggak saran Abang kepada masyarakat gitu? Ya begini, yang penting masyarakat harus paham ya, duduk hukum atau duduk perkara sebenarnya. Ya, duduk perkaranya itu adalah satu kerumunan yang dianggap pelanggaran protokol kesehatan. Kalau kerumunan, jangan melakukan kerumunan dan dianggap melanggar protokol kesehatan, bahkan Presiden Jokowi sekalipun beberapa kali di Maumere dan lain sebagainya. Satu, jadi apa bedanya? Kerumunan yang paling besar adalah kerumunan di bandara, di mana itu justru dibolehkan oleh Menko Polhukam maupun MD untuk silakan menjemput Habib Rizik. Ada ratusan ribu, bahkan katanya lebih dari 1 juta yang menjemput Habib Rizik, dan sama sekali Prof Mahfud MD tidak dikenakan pasal penghasutan, ya kan? Padahal dia yang suruh datang, silahkan. It's okay. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini semuanya ranah administrasi. Baik Habib Rizik maupun Mahfud MD sama-sama tidak pantas untuk dipidanakan. Karena ini adalah soal protokol kesehatan yang menurut saya cukup dengan peringatan atau denda paling maksimal. Kalau tidak bisa bebas, minimal
paling tidak kita bisa menyaksikan hukuman yang seringan-ringannya, bukan karena Habib Rizik bersalah, tetapi biar siapapun penguasa yang ingin katakanlah melakukan rekayasa untuk menghukum Habib Rizik itu tidak kehilangan muka. Saya ingat apa kata Rizal Ramli, udahlah, ini kan juga kasus politik tetap saja orang disalahkan, tapi paling tidak hak azazi manusia, hak Habib Rizik tetap kita perjuangkan, minimalis hukumannya. Dan jangan lupa, ini kan kalau kita bicara tentang dunia dan akhirat, ini yang namanya putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah bawa nama Tuhan. Jangan sampai kemudian hakim menyepelekan juga atau menyampingkan juga keterangan-keterangan ini yang menurut saya sangat berguna harusnya untuk membuka soal-soal seperti ini dalam perspektif hukum, bukan dalam perspektif politik. Coba bayangkan misalnya Habib Rizik sudah kena 10 bulan dari maksimal 1 tahun, kena 2 tahun tuntutan baru ya, dari maksimal 6 tahun, dan sekarang kita tidak tahu kena berapa tahun tuntutannya dari maksimal 10 tahun. Apakah akan kena 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, yang menurut saya terlalu berlebihan. Anda bayangkan, hanya mengatakan saya siap, tiba-tiba diancam hukuman 10 tahun penjara. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ini membawa kebaikan ya, apa yang saya sampaikan, apa yang ahli lain sampaikan. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan segalanya baik. Ini bukan soal Habib Rizik, tapi adalah soal warga negara yang secara paksa dihilangkan hak, termasuk ancaman untuk tidak boleh menjabat di organisasi apapun selama 3 tahun, yang menurut saya juga terlalu berlebihan, tidak proporsional untuk suatu pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya bahkan cuma 1 tahun maksimal. Jaksa heran Habib Rizik Syihab hadirkan Refli Harun yang dianggap tidak kompeten. Jaksa penuntut umum persidangan perkara hasil swab tes RS Umi menganggap Refli Harun sebagai ahli yang tidak kompeten. Refli Harun dihadirkan sebagai ahli meringankan dari kubu terdakwa Habib Rizik Syihab. Tak dianggapnya Refli Harun sebagai ahli yang kompeten disampaikan saat jaksa diberi kesempatan bertanya ke para ahli, tapi jaksa justru enggan bertanya kepada Refli. Alasannya, kemampuan Refli bukan pada bidang yang diperkarakan dalam persidangan. Pertama, ahli Refli Harun ahli tata negara, yang bersangkutan menyatakan ahli di bidang konstitusi, sehingga mengenai perkara ini adalah hukum pidana terapan, sehingga kami menyampingkan keterangan ahli, kata salah seorang jaksa. Jaksa juga menganggap Refli Harun tidak patut duduk sebagai ahli dan memberikan pendapat. Mendengar pernyataan itu, majelis hakim pun mempertanyakan maksud jaksa. Baik, jadi ahli Refli Harun saudara tolak karena Anda anggap tidak kompeten, begitu ya? Karena tidak sesuai bidangnya, tanya hakim. Iya majelis, jawab jaksa. Bahkan tak hanya Refli yang ditolak oleh jaksa, ada 3 ahli yang dianggap tidak kompeten untuk memberikan pendapat. Mereka antara lain ahli bahasa dari Universitas Islam Frans Assisi, ahli hukum kesehatan dari UGM Muhammad Lutfi Hakim, dan ahli pidana Abdul Chair. Terdapat 4 ahli yang saudara tolak. Saudara tidak berhak lagi untuk bertanya karena sudah saudara tolak, kata majelis hakim. Sebagai informasi, tim pengacara Habib Rizik Syihab menghadirkan 6 ahli dalam persidangan perkara hasil swab tes RS Umi. Mereka yakni ahli hukum pidana dan Direktur HRS Center Dr. Abdul Chair Ramadan, epidemiologi dari Universitas 11 Maret Tonang Dwi Ardianto, ahli bahasa dari Universitas Indonesia Frans Assisi Datang, ahli hukum kesehatan Muhammad Lutfi Hakim, ahli tata negara Refli Harun, dan ahli teori pidana Profesor Muzakir.